Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Novan Ferdiansah di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama PMI. Hari ini kita akan membahas tentang literasi. Seperti kita tahu, buku adalah jendela dunia. Namun, di era digitalisasi ini, banyak di antara kita, anak-anak terutama, dan juga generasi muda kita sangat minim sekali untuk membaca. Dan hari ini, itu akan kita kupas bersama seorang bintang tamu yang luar biasa, Ibu Fitrianita Damhuri, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Lampung, yang juga seorang sekretaris PMI Lampung. Bagaimana beliau menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang kepala dinas di pemerintahan dan juga sebagai sekretaris PMI yang erat dengan kegiatan bantuan, donor darah, serta dunia relawan. Mari kita kupas bersama Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, telah hadir bersama kita hari ini Ibu Fitri. Terima kasih Bang Novan. Baik, Ibu Fitri. Sebagai seorang kepala dinas perpustakaan, kemudian juga di PMI. Jadi, mana duluan nih? Lebih suka jadi di PMI atau di perpustakaan? Kalau ditanya lebih suka, dua-duanya sangat suka gitu. Iya. Cuman kalau ditanya mana duluan yang lebih duluan berinteraksi dengan Fitri, yang pasti lebih duluan interaksi dengan buku. Oke. Gitu. Memang kalau dengan buku dari kecil suka banget baca gitu. Tapi ternyata dengan membaca itu kita bisa dapat informasi dari mana-mana ya. Betul. Termasuk hal-hal terkait dengan kemanusiaan gitu. Dulu waktu kecil nih ceritanya, Fitri itu cita-citanya pengen jadi dokter. Oh, jadi harus banyak baca dong. Sebenarnya terinspirasi ya kalau baca cerita anak-anak dulu. Kalau dokter itu kan suka bantu orang gitu ya. Kemudian pasti tuh kalau sudah lihat seragam putih-putih gitu, kok kayaknya bikin tenang gitu. Kemudian bisa berbuat banyak untuk orang lain gitu. Tapi ternyata garisan tangan ya, nggak jadi dokter. Nggak jadi dokter dan sekarang dapat tugas untuk bisa mengurusi buku dan kearsipan di Provinsi Lampung. Alhamdulillah. Oke, untuk orang yang deket ya, bisa bilang deket lah dengan buku ya. 5 buku favorit dong? 5 buku favorit. Aduh, yang pertama Sherlock Holmes. Waduh, suka detektif. Berarti jangan-jangan dokter forensik. Jangan-jangan ya, bisa jadi ya. Iya, Sherlock Holmes. Kemudian yang kedua Terelie. Oke, penulisnya. Terus biasanya kalau sekarang sudah mulai karena umur ya kali ya, sudah mulai banyak buku-buku terkait dengan agama dan ibadah gitu. Oke. Terus ya pengetahuan umum sih. Pengetahuan umum ya. Iya. Kira-kira gitulah. Ada buku yang ini nggak? Kayaknya Ibu bisa baca sampai 2-3 kali deh. Fitri itu senang banget sama bukunya Terelie. Oke. Ya. Ada spesifik judul? Matahari yang seri itu. Ada matahari, bulan, bintang itu ya. Gitu. Kenapa suka? Karena kalau di buku Terelie itu ceritanya itu kadang-kadang nggak mudah ditebak ya. Oke. Iya. Sama lah kayak Sherlock Holmes ya. Suka. Awalnya kita mikir harusnya gini. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang ternyata di luar skenario yang harus kita pikirkan gitu. Dan syarat isi ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca Terelie ada makna pembelajaran yang kita dapat dari buku itu. Wah, keren. Kayaknya harus coba baca. Saya belum pernah soalnya. Kalau buku Terelie saya belum pernah. Dewi Lestari saya baca. Itu, ya. Kemudian juga suka baca yang buku-buku motivasi itu seperti dari Ibu Santosa, buku-buku Tung Desem saya suka. Tung Desem. Kemudian banyak deh. Kayaknya saya bakal sering-sering kesini deh. Ayo dong, wajib. Pokoknya ya. Seluruh masyarakat Lampung harus pernah datang ke perpustakaan. Oh ya, buat kawan-kawan, buat masyarakat nih yang lagi nonton hari ini, kita agak berbeda setting tempat kita. Hari ini kita podcastnya di Perpusda Lampung di Jalan
Zainal Abidin Pagar Alam. Gedungnya gede banget, sumpah. Kemudian koleksinya banyak dan nyaman banget. Placingnya kayaknya pas banget karena di sini itu daerah kampus ya. Jadi teman-teman kuliahan yang butuh cari literasi, literatur untuk penulisan skripsinya bisa banget datang ke sini Bu ya. Ataupun hanya sekedar nunggu waktu kuliah ya. Oh iya, deket sama sini buat ada adik-adik ya. ada UBL ya, Unmas, daripada bingung sana. kan nunggu waktu kuliahnya siang gitu. Iya. Daripada pulang ke rumah agak jauh, ya udah kita ke sini aja. Boleh ya? Boleh dong, boleh dengan senang banget. hati. Jangan lupa kita harus main-main ke Perpusda, kita ramein ya. Oke, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Kita mengupas lebih dalam lagi, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, balik lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama PMI. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke Bu, tentang PMI nih, boleh dong diceritain pengalamannya? Ya, dulu sempat kaget ya. Pertama dapat amanah untuk menjadi sekretaris PMI. Sempat cari tahu dulu ya, PMI itu apa gitu. Dulu tahunya kalau kita sekolah ada PMR. Ketika anak-anak belajar tandu darurat gitu ya, kemudian ada P3K dan lain-lain. Tapi nggak tahu lebih dalam terkait dengan PMI. Dan ternyata ketika buka PMI itu apa, ternyata PMI itu satu organisasi yang sangat luar biasa. Dengan sumber daya yang luar biasa, dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang juga sangat luar biasa. Gitu. Luar biasa. Nah, ketika menjadi amanah menjadi sekretaris PMI untuk pertama kali, yang pasti banyak belajar. Jadi harus cari tahu tugas pokoknya apa, kemudian harus ngapain. Dan di saat itu organisasi PMI Provinsi Lampung merupakan satu organisasi yang kalau boleh dibilang kondisinya mati suri. Dengan mekanisme manajemen organisasi yang perlu diperbaiki. Nah, jadi itu tantangan tersendiri untuk bisa memperbaiki secara internal dari sisi organisasi dan satu sisi juga untuk bisa menghidupkan kembali organisasi PMI dengan kerja-kerja kemanusiaannya. Tapi belajar banyak ya, belajar banyak. Jadi konsep literasi itu sebenarnya konsep yang kita harus bisa mengolah informasi dari manapun. Nah, itu termasuk juga dalam PMI. Bagaimana konsep-konsep belajar dari alam, belajar dari manusia di sekeliling, belajar dari manapun, ternyata itulah berliterasi. Bukan hanya sekedar membaca buku, tapi bagaimana apa yang kita dapatkan informasi itu kita cerna, diolah, dan itu menjadi informasi yang bisa kita sebarluaskan. Itu sebenarnya konsep dari literasi secara khusus gitu. Oke, terima kasih Bu. Itu jadi penjelasannya tentang di PMI. Aduh sorry ya, pemirsa, hari ini agak batuk-batuk. Agak gatal-gatal gimana agak gatal-gatal gitu ya. Gimana gitu ya. Seru banget. Jadi PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kemudian juga ada di dunia literasi. Ada nggak sih Bu ide untuk combining gitu loh? Misalkan kalau misalkan bencana tuh anak-anak untuk healing atau trauma bencananya kita bawain buku atau apa gitu. Gimana Bu? Ingin sih. Oke. Nanti kita coba kolaborasi ya. Siap. Dengan PMI. Dalam situasi bencana pasti yang paling terdampak itu anak-anak. Betul, betul. Nah, proses trauma healingnya dan sekaligus juga karena kan biasanya kalau bencana pasti belum bisa masuk sekolah tuh. Oh iya, baru-baru masuk sekolah, pakaiannya mungkin. Betul. Nah, berarti kan anak-anak itu harus ada juga aktivitas yang kira-kira bisa menggantikan belajar mengajar sekolahnya seperti biasa. Iya. Nah, nanti mungkin perpustakaan keliling juga bisa masuk ke situ gitu. Nah, kemudian ada satu lagi Bang Novan. Apa tuh? Fitri itu kepikiran gimana kalau nanti bareng-bareng dengan PMI kita open donasi bukan hanya dalam bentuk uang. Iya. Tapi open donasi dalam bentuk buku. Betul. Jadi bukunya mungkin sebagian nanti bisa dimanfaatkan oleh Perpusda untuk nambah koleksi. Iya. Tapi sebagian juga bisa kita distribusikan, kita salurkan ke masyarakat yang membutuhkan ya. Iya, betul. Masih banyak banget sebenarnya masyarakat di Provinsi Lampung
tingkat literasinya kan masih rendah. Iya, soalnya buku kan kadang-kadang mau beli buku itu dengan beli kebutuhan makan, orang ada yang ini beli nasi dulu apa beli buku nih? Nah, betul. Gitu. Oh, kayaknya yang utama beli nasi dulu gitu dibanding Beli nasi dulu, dengan ya. buku. Betul. Jadi mudah-mudahan daripada saya yakin mungkin di rumah kita sendiri yang punya anak-anaknya sudah dewasa. Iya. Dulu waktu kecil buku-buku anak-anaknya pasti masih banyak. Betul. Daripada di gudang. Iya. Ayo kita distribusikan, kita buka ya. Iya. Ke depan. Boleh tuh pemirsa, ini ide bagus banget ya. Jadi kadang-kadang buku itu suatu kemewahan loh. Kemewahan buat anak-anak untuk bisa punya buku, baca buku dibanding dengan anak-anak lain. Dengan program ini, gagasan dari Bu Fitri luar biasa. Bisa nanti kita berpartisipasi menyumbangkan buku-buku untuk dijadikan bahan bacaan untuk anak-anak lain di pelosok yang minim literasi, bukan karena mereka tidak mau ya Bu ya, tapi karena mereka tidak punya. Nah, jadi dengan program ini ke depan kita ajak bahwa berderma itu tidak hanya barang, mungkinnya bisa hanya uang, bisa juga dengan buku-buku untuk mensukseskan kecerdasan anak-anak dimanapun, terutama di Provinsi Lampung, gitu Bu ya. Siap. Asik. Nah, Bu, ini kan sudah masuk era digital. Benar. Saya tuh lebih banyak sekarang ngelihat anak pegang gadget daripada pegang buku. Gimana perasaannya, Bu? Perasaannya agak deg-degan ya. Karena zaman saya itu masih naik angkot ya, Bu ya. Kadang-kadang di angkot tuh saya masih kalau ada buku yang baca buku gitu ya. Jepang kalau masih sekarang, nih sekarang lihat HP, lihat gitu. handphone. Kadang-kadang lubang di depan juga nggak kelihatan gara-gara buka handphone gitu kan. Minimnya literasi, jadi tantangan literasi di era digital. Iya. Pertama memang kita tidak akan mungkin bisa bermusuhan dengan era digital ya. Iya, betul. Tidak bisa menafikan itu gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana masyarakat harus lebih siap dan harus lebih cerdas hidup dengan digital. Apalagi hidup dengan AI ya. Sekarang. Iya, betul. Nah, sekarang kalau ngobrol dengan mahasiswa yang pada datang, sebenarnya kalau beresin tugas, tinggal pakai chat GPT, itu keluar hasilnya. Betul. Nah, tapi sebenarnya ada trik kalau menurut teman-teman akademisi. AI memang harus kita jadiin teman, jadi salah satu referensi boleh gitu. Siap. Tapi jangan sepenuhnya bergantung dengan AI. Pemikiran kita kan juga harus ada. Jadi bahan yang kita dapatkan di chat GPT mungkin itu bisa menjadi salah satu sumber. Tapi harus diperkaya lain dengan ide, dengan pemikiran yang tidak bisa diganti dengan mesin gitu. Betul. Udah pengen batuk kayaknya. Iya, bener banget sih Bu ya. Sebenarnya digital itu nggak bisa kita hilangkan ya. Tapi buat saya Bu, saya ambil. Sensasi seperti ini, kan sekarang udah ada tuh buku-buku digital ya. Betul. Buka halaman. Tapi tetap nggak bisa gantiin ya. Bener. Terus aroma kertas itu kan tuh ya. Itu kayaknya betul. Healing banget, apalagi kalau novel baru gitu ya. Iya. Tapi ya itu tadi, kemajuan teknologi menjadikan kita terkadang buku itu di gadget. Ya. Gimana anak-anak itu pegang gadget bukan main game, tapi baca buku. Ntar dulu. Oke, balik lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama PMI dengan bintang tamu kita hari ini adalah Ibu Fitrianita Damhuri, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Oke Bu, tantangan untuk menimbulkan minat baca buat anak-anak ini kan kayaknya anak-anak tuh kayaknya males banget ya baca literasi. Koran aja sudah hampir hilang loh sekarang. Oh iya. Novan dulu masih kuliah, masih ada tuh. Masih ada. Jual-jual sekarang koran. aja yang jualan koran 1-2 tapi nggak ada yang mau beli juga kayaknya. Gitu ya. Kira-kira apa nih Bu tantangan atau ada tips nggak buat kita semua nih, terutama mungkin orang tua ya memancing anak bisa baca? Kuncinya membaca itu mulai dari kebiasaan. Oke. Gitu. Jadi kalau cinta buku itu mulai harus dibiasakan dari anak-anak gitu. Iya. Karena kalau udah dewasa baru dikenalkan dengan buku, biasanya agak sulit ya mengubah hal-hal yang
rutin ya, sudah biasa gitu. Seperti pepatah, bengkokkanlah bambu selagi muda. Betul. Jadi memang harus dari muda dari ngebengkokinnya kecil, ya. iya. Jadi buat para orang tua memang kuncinya supaya anak-anak suka baca buku itu memang harus jadi pembiasaan. Pembiasaan dari kecil. Teladan juga kali ya, ngelihat kalau orang tuanya suka baca kali ya, dia nular. Sebenarnya yang paling gampang ketika anak-anak mau tidur ya. Dongeng. Mendongeng ataupun hanya sekedar membacakan buku gitu. Mungkin tiap malam temanya mungkin diganti-ganti gitu. Dan memang tergantung seni orang tuanya supaya anak-anak juga senang. Oh, nanti malam sebelum baca buku bacain ini ya mah gitu, atau betul. bacain yang ini ya gitu. Jadi dia terbiasa buat membaca. Nah, Bu, kalau sekarang ini kan biasanya orang itu yang suka baca nulis bagus tuh ya. Terus kalau anak-anak ini nggak sih dengan nulis-nulis buku harian dulu kan Novan tuh masih suka. Kita dulu masih suka. Tapi kayaknya kalau sekarang anak-anak disuruh nulis buku harian pada males ya. Gitu. Ya. Tapi kemampuan membaca dan menulis itu memang harus diasah. Betul. Sehingga menulis pun bukan sesuatu yang berat ya, harusnya memang dibiasakan dari kecil. Betul. Jadi ketika misalnya pengalaman, ide gitu ya, bukan hanya bicara, tapi juga bagaimana dia bisa menuangkan itu dalam bentuk tulisan. Iya, tulisan. Betul. Tulisan anak-anak sekarang jelek loh, Bu. Beneran. Kita itu dulu pakai tulisan tegak bersambung. Tapi ya kan. Sekarang juga kita kalau sudah dibiasain kalau dulu surat lamaran harus tulis tangan ya. Iya betul. Mungkin jangan-jangan itu digitalisasi. Kalau sekarang sudah ngetik ya. Ketik segala macam. Sudah banyak ngetik. Akhirnya tangannya tulisan tidak terbiasa. Tangannya jelek gitu ya. Gitu. Dilematis ya kemajuan teknologi ini. Tapi mungkin kalau sekarang yang penting nulisnya nggak apa-apa deh, nggak pakai tulisan tangan, tulisnya di tab, di HP gitu. Tapi menuangkan pikiran, perasaan melalui tulisan itu wajib. Betul. Jadi saya pernah bilang itu bobot tulisan seseorang itu tergantung dari apa-apa yang dia baca. Benar. Jadi dia bisa cerita apa, bisa argumentasi apa, tergantung dari banyak buku yang dia baca. Nah, jadi pemirsa jangan pernah berhenti untuk membaca. Jadi literasi itu penting banget. Untuk mungkin milenial atau Gen Z yang sekarang punya anak-anak nih, itu jadi concern kita banget tuh. Kenapa sekarang anak-anak itu mulai minim literasinya, minim kemampuan untuk membacanya. Dan buku di sebagian anak-anak lain tuh barang mewah banget. Mahal loh sekarang, Bu. Oh, mahal, betul. Buku itu. Jadi satu buku kalau kita pergi ke Gramedia, satu buku itu paling murah, kalau buku bagus ya, paling murah itu pasti 100.000 ya. Betul, kurang lebih segitu. 100.000 sampai dengan 200.000. Komik aja 60-an sekarang, Bu. Betul, yang suka baca komik ya. Kalau koleksi tiap keluar gitu banyak juga kan. Satu seri itu bisa sampai 38 seri kan, gitu. Betul. Makanya kalau berat datang aja ke perpustakaan. Benar. Gratis. Baca di tempat. Bisa sewa, kemudian juga banyak banget bukunya. Kita nggak pakai sewa. Oh gitu. Gimana Bu sistemnya? Novan belum tahu nih. Cuma daftar jadi anggota. Oke, member. Kemudian boleh pinjam. Dengan catatan tetap dijaga bukunya. Iya betul. Supaya orang lain juga bisa membaca. Oke. Ini out of the box dikit nih. Sering ada Giant nggak Bu di sini, Bu? Giant tuh apa tuh? Yang di Nobita kalau minjem nggak dibolangin. Giant ya, Giant itu pinjam barang nggak balik tuh Giant kami bilangnya. Ada sih, tapi saya yakin lah masyarakat Lampung, masyarakat yang penuh tanggung jawab empati betul. Tanggung jawab. Sayang kan kalau bukunya hilang kemudian yang lain nggak bisa baca. Betul. Gitu. Mending kalau hilang disimpan doang kan kasihan ya. Sayangnya. Harusnya seperti itu. Benar. Nah buat pemirsa yang nanti mungkin gara-gara acara ini terinspirasi, pengen ke perpus deh. Jangan lupa buku di sini itu punya halayak umum ya. Abis dipinjam harus dibalikin lagi. Betul. Nah seru banget ini obrolan kita. Sebentar lagi kita akan masuk ke penghujung acara di closing statement. Tapi saya ingatkan kembali, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kita balik lagi nanti di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.
Balik lagi bersama Novan di sini di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang literasi di Lampung, kemudian tentang Perpusda, aset kita ya untuk semua generasi muda siapapun bisa datang ke Perpusda, dan juga masih bersama sosok inspirasi kita Ibu Fitrianita Damhuri. Untuk di terakhir nih, ada dong pesan-pesan buat young generation sih, aula muda Lampung terkait dengan literasi, kemanusiaan dan lain-lain. Silakan Bu. Nah, saya pengen kasih pesan, tapi lebih ke pengalaman pribadi sebenarnya, Bang Novan. Jadi kalau dulu saya sebenarnya termasuk kategori kutu buku lah ya, gitu. Iya. Yang biasanya seriusan gitu. Enggak nyombong ya, tapi biasanya di kelas-kelas awal tuh ya. Asik. Gitu. Nah, cuman setelah kesini, ini sekaligus juga pengalaman yang ingin saya bagikan bahwa ternyata belajar secara akademis tidak cukup. Tapi kita juga harus belajar berorganisasi dan belajar berinteraksi dengan lingkungan. Cakep. Karena ternyata itu yang menjadi bekal kita dalam bekerja, dalam berinteraksi dengan sosial dan lain-lain. Jadi keberhasilan itu bukan hanya dari sisi pendidikan secara akademis, keberhasilan pendidikan akademis, tapi non akademisnya juga sangat menentukan. Gitu. Betul, Sehingga saya pesan belajar berliterasi, baca buku itu penting. Tetapi berliterasi dari lingkungan itu juga lebih penting. Waduh, gitu. Cakep banget tuh. Iya. Kemudian ada satu quote nih, satu quote dari sisi kemanusiaan, yang mudah-mudahan bisa jadi prinsip kita bersama. Jadi kalau kita menerima, itu sebenarnya berkah. Tapi kalau kita memberi, itu adalah anugerah. Wih. Cakep itu, tinggal pilih ya. Mau dapat berkah atau menjadi anugerah. Betul. Keren banget. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi ya. Siap. Dan sebenarnya ini amanah dari Pak Gubernur dan Ibu Wagub, bahwa Nuwabaca Zainal Abidin Pagar Alam ini disiapkan oleh pemerintah daerah provinsi bukan hanya tempat membaca buku. Tapi harapannya ini juga bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat di Provinsi Lampung. Mantap. Jadi komunitas-komunitas apa yang mau berkembang bisa di sini ya? Silakan berkegiatan di sini, silakan kita belajar bersama, dan silakan kita memanfaatkan gedung Nuwabaca ini sebagai asetnya masyarakat di Provinsi Lampung. Terima kasih Bu, luar biasa sekali. Nah, jadi kata kuncinya tadi saya tangkap sedikit, literasi itu penting, tetapi literasilah atau membacalah dari hal-hal lain di luar buku. Sungguh luar biasa. Baik, ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tetapi saya pikir itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Jika buku yang di sekitar Anda dibiarkan begitu saja. Jadi mulai sekarang, mulailah untuk membaca buku, membaca semua yang bisa kita dapatkan untuk kemajuan ke depan. Jangan bosan untuk membaca. Salam literasi. Jumpa lagi bersama kami nanti di Kopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Terima kasih Ibu. Salam literasi. Salam literasi.